Oh itu deh. Dwi, apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah baik. Iya, lagi di Gimana kantor nih? KSP nampaknya nih. Iya, mengurusi ini tentang pemilu. Pas minyak goreng ya? Ya, minyak goreng udah beres. Udah Udah beres? lepas, udah lepas ke pasar harga tuh. Ah, serius? Udah Di sini iya udah. masih masih 24.000 orang beli Pak seliter. Iya kan lepas pasar, lepas harga pasar udah beres itu. Ah iya. Manjerit lah kita Pak. Hah? Ya Manjerit lah carilah kita. duit, cari duit lah. Iya. Kenapa nggak kita nasionalisasi aja Pak? Nah, Perusahaan-perusahaan pembuat minyak goreng ya ini. kita nggak bisa subsidi juga gitu. Harusnya di itu ya kayak kayak apa namanya? Kayak zaman dulu tapi kan nggak tahu lah undang-undang segala macam mungkin nggak boleh juga. Iya. Seharusnya kalau pasal 33 itu kan, ini kan Ya, bermasalah nanti ujung-ujungnya. ya pemerintah masih bisa diatur sama harga lah gitu aja. No comment lah. Oke, Eh, Bang, yes. langsung nanti dipotong-potong aja. Kita ngomong nih masalah tadi malam. Kan Fed sudah naikin suku bunga. Ya, Ngomong itu aja lah ya. boleh. Potensi ke depan ini gimana nih? Pergerakan harga juga nampaknya nggak terlalu signifikan naiknya juga kayaknya level normal lah. Level-level normal. Kemudian nggak seperti perkiraan pasar. Mungkin kecewa ya dari proyeksi 0,5 ya nggak taunya 50 basis poin nggak tahu cuma 25 basis poin. Nah gimana Bang? Kita ngobrol nih tentang itu potensi harga ke depan. Ya, sebelumnya gue harus tunjukin dulu ini apanya Nah, itu catnya dia. catnya si dolar indeks. Oke. Dolar indeks. Dolar indeks emas euro, Bang. Ya, bentar. Jadi Bang Dwi, Ya. pada saat tadi malam naik suku bunga, Hmm. secara teori kan sudah dibicarakan jika suku bunga naik, dolarnya menguat. Ya, Nah, ternyata kemarin memang sempat menguat. belum share Bang, Bang, belum share gambar. Ya, Oke. sudah kelihatan. Wah, udah mantap. Dari kemarin teman-teman juga udah bertanya nih kalau suku bunga, eh, kesimpulan yang kita hitung akan naikkan suku bunga The Fed. Yang Hmm. pertama, inflasi di Amerika kan di angka 7%-an ya. 7,9. Kemudian obligasi yang 10 tahun yield-nya itu di angka 2,8% Bang Dwi. Hmm. Jadi sebenarnya kenaikan suku bunga ini memang sebenarnya sudah diharap dari kuartal terakhir 2021, tapi Hmm. ternyata diputuskan di mendekati akhir kuartal pertama ya. Kenapa diharapkan dari akhir 2021? Karena target inflasinya kan sebenarnya sudah tercapai. Seharusnya biasa The Fed akan membuat keputusan atau kebijakan moneter. Kebijakan moneter berarti terkait suku bunga. Perlu diingat juga teman-teman kalau kebijakan fiskal berarti soal pajak. Ya. Ya, kalau moneter berarti soal suku bunga. Kalau basis suku bunga bank sentral 0,25 berarti acuan untuk bank komersial menambah bunga pinjaman kredit dari basis 0,25% itu. Nah, lihat Hmm. dulu kalau misalkan ekonomi nggak tumbuh, diukur dari mana? Pertama diukur dari inflasi dari sisi konsumen, berarti CPI-nya harus plus. Nah, CPI plus juga diukur dari mana? Dari angka pekerjaan yang positif, periodik per periodik. Kemudian apalagi pendapatan juga, apakah average hourly earning ataupun pendapatan rata-rata bulanan juga harus naik. Nah, artinya masyarakat memang sudah punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Di samping itu, jika masyarakat sudah memiliki kemampuan lebih selain mencukupi kebutuhan primer, dia bisa mencukupi kebutuhan sekunder. Ini dipandang ekonomi sudah tumbuh dan surplus. Dalam periode waktu yang berkepanjangan, maka surplus ini akan menyebabkan laju inflasi bergerak naik. Oleh karena itu, inflasi 7% memang ekspektasi dari stabil di 2% itu sangat jauh tinggi ya. Kalau kita sisi mikro dan makroekonominya.
Jadi kenaikan suku bunga sebenarnya dari tahun lalu sudah diharapkan demikian, ternyata baru tadi malam dirilis 0,5 jadinya ya. Ya Bang Dwi. Bukannya ya target. Hah? Inflasi yang sekarang itu cukup membahayakan karena sudah jauh di atas target. 40 tahun dia bertahan kan. 40 tahun inflasi 2. Nah, sekarang 7,9, 40 tahun sepanjang masa. Ya. Ini makanya tindakan dari The Fed itu kan naikkan suku bunga. Benar. Perkiraan orang 50 basis point, ternyata cuma 25 basis point. Mungkin sekarang ya pengaruhnya. Iya. Jadi pada saat kenaikan yield obligasi di angka 2% tidak mengimbangi pertumbuhan realnya. Jadi daya beli masih tetap kurang berarti sekarang. Ya, jadi dunia investasi harus mengerti soal konsep RIR atau real interest rate. Jadi real interest rate itu berapa nilai return dari uang yang disimpan dikurangi laju inflasi. Jadi kalau misalkan kita pakai acuan obligasi yang 10 tahun 2,8%, dikurangi dengan laju inflasi 7% masih minus 4,2% itu uang kita akan semakin susut setiap tahunnya. Jadi kenaikan suku bunga itu sebenarnya untuk meredam laju inflasi tadi gitu. Tapi akan punya efek resiko juga dari retail pinjaman bunga kredit karena pasti acuan bunga kredit naik dari basis 0,5% itu Pak Dwi. Oke. Gitu. Jadi makanya harga itu nggak terlalu bergerak kan tadi malam. Kemudian juga kalau kita lihat ini dolarnya sendiri seharusnya kalau teori kan dia naik ya kan. Mungkin dari kekecewaan, betul nggak ya kira-kira seperti itu. Nah, ya kan. Nah sekarang respon terhadap harga emas kemudian mata uang gimana Bang? Nah korelasinya sebenarnya untuk pergerakan aset-aset keuangan mata uang itu yang pertama dipengaruhi dari yang paling dominan sekarang faktor anomali pasar disebabkan eskalasi Rusia Ukraina karena jalur transmisi keuangan dunia itu kan menggunakan kode SWIFT. Nah, Rusia terus melakukan pencetakan uang untuk mensupport negaranya sendiri tanpa mempertimbangkan aturan main global. Ya, kita tidak bahas mana yang benar mana yang salah, tapi di pasar mencerminkan pelemahan rubel terhadap dolar atau dolar yang menguat terhadap rubel adalah satu senjata Amerika Serikat untuk menekan Rusia supaya ekonominya melemah. Tapi Rusia saya kira sudah belajar dari peradaban keuangan dari masa lampau bahwasanya bisa tidak terpengaruh dari aturan main keuangan global. Makanya Rusia kemarin Vladimir Putin juga sempat membuat press conference, gaji naik, tunjangan naik, bonus naik, ya kan luar biasa ya, artinya hebat konsep ekonomi modernnya. Jadi saya pikir kenapa dolar indeks tidak lagi menjadi kekuatan global untuk menekan negara-negara yang punya konsep keuangan modern, itu yang menyebabkan tidak adanya kelanjutan kenaikan dolar indeks karena bisa saja negara-negara yang selama ini tertekan dengan fluktuasi dolar mengubah pembayaran dagang internasionalnya menggunakan mata uang lain pilihannya itu. Nah, ini juga akan sangat berisiko untuk ekonomi global. Saya kira begitu. Nah, kita lepaskan dulu sisi risiko perang Rusia Ukraina. Kalau kita lihat gelombang kenaikan dolar indeks semenjak akhir 2020 sampai stimulus. masuk kuartal kedua 2021, ini kan polanya sudah membuat formasi double bottom saya kira ya, atau triple bottom lah kalau kita ikutkan di sini. Kemudian breakout. Nah, breakoutnya ini kalau dari ilmu Elliott Wave, Bang Dwi, ini adalah gelombang pertama kenaikan. Waduh, mantap Elliott Wave. Ini gelombang pertama kenaikan, kemudian dia koreksi, kemudian naik lagi di sini, gelombang kedua koreksi, kemudian di sini gelombang ketiga. Artinya dari konsep dan teori Elliott Wave ini sudah membuat matangnya dolar indeks di level 100 ya, atau di 99.50-an something di area sini. Jadi kalau terlalu menguat lagi dolar juga sebenarnya akan ada keseimbangan supply and demand neraca dagang ekspor impor antara negara-negara yang menggunakan US dollar sebagai alat pembayaran atau
special drawing right-nya gitu. Ya, ya. Ada yang masuk tuh. Oke. Selamat datang Bang Cucun. Pergerakan dolar ternyata melempem. Nah, emas gimana, Bang? Emas juga harusnya nggak terlalu signifikan ya? Oke, ini dolar indeks ya. Saya kira untuk Ya, secara teori Elliott Wave sudah memenuhi range 3 kali gelombang ya. Nah, untuk emas kita cuma bahas emas sama euro aja deh. ya. Coba lihat. Nah, itu deh. Emas. Nah, untuk saat ini emasnya Di wilayah 50% kalau ditarik. iya, 1925 ini wilayah 50% Bang Dwi. Nah, iya, masih bimbang dia. Masih Menguat atau bimbang. melemah. Ya. Sebetulnya emas pengaruh kuat yang paling tinggi itu kan dari konflik Ukraina Rusia. Kemudian hari ini respon sama suku bunga yang tadi subuh dini hari ya. Nah, sekarang dia diam di situ. Kayaknya bakal nunggu lagi nih, akan berbalikkah ke 2000 atau bahkan dia akan terjadi perpindahan tren. Masih tanda tanya karena 50% belum cukup kuat untuk menekan lagi atau menopang lagi harga emas. Betul nggak gitu, Bang? Iya, Bang Dwi. Jadi kemarin saya juga dapat news bahwasanya Bank Sentral Rusia mengumumkan untuk mensuspend emas, pembelian emas melalui bank. Jadi ya karena Swiftnya juga masalah kan. Jadi ada beberapa news yang ini saya screenshot aja ya. Nah, itu dia lebih bagus. Apa dia bilang? Nanti saya share ke materi ini, tapi saya tunjukkan dulu ke Bang Dwi bahwasanya tanggal 2 hari yang lalu ini. Oh, apa itu? Twitter. Ya, Russia Central Bank has announced it will suspend gold purchase from bank from March tanggal 15. Jadi tanggal 15. Ya, 2 hari yang lalu bahwasanya Rusia tidak lagi melakukan pembelian emas lewat mekanisme bank sentral atau bank lainnya. Jadi sepertinya sama kayak harga eceran tertinggi minyak goreng, tidak lagi menggunakan aturan lain ya. Nah, diserahkan ke harga pasar, pasar gelap di sana. Yes. Jadi Rusia pasti diuntungkan kalau misalkan ada kenaikan harga emas melewati psikologis di 2050. Ya, tercatat juga sama dia, terserah dia supply demand juga nggak ada yang ngatur kan. Iya, dan saya yakin sikap Rusia untuk melepas harga emas dari aturan main bank sentral dibalas sama NATO dan Amerika Serikat dengan membatasi transaksi mata uang kripto. Makanya kita lihat pasar kripto ini memerah dikarenakan transmisi transaksi elektronik mulai agak sedikit berkurang. Tapi di sini kelihatan sebenarnya bahwasanya dua aset ini, emas dan kripto, akan menjadi sebuah alat yang dipercaya sama publik dikarenakan mekanismenya sebenarnya selama ini bisa diatur oleh pemain besar gitu. Oh, pemerintah buktinya bisa goyang juga tuh kan kripto. Yes. Tadinya kita nggak percaya pemerintah bisa goyang kripto. Ya, makanya benar kalau misalkan ada aliran-aliran sayap kanan yang membahas soal kripto dan blockchain serta emas ini, saya percaya karena sejarah membuktikan bahwasanya satu masa aset ini akan menjadi sebuah aset yang dipercaya, dan paper money ini saya kira akan semakin dikurangi eligible-nya atau apa namanya? Trust. Ya, trust-nya akan semakin berkurang di situ. Kalau misalkan kita lihat pendapat-pendapat dari analis-analis global soal emas tadi, rasio dengan Dow Jones, rasio dengan Dow Jones Industrial ya, dan segala macam, mungkin valuasinya di angka 3.000-an dah, 3.500. Jauh banget ya, masih ada ke sana. Ya, dan area 3.000-an, 4.000-an itu sebenarnya pun masih nilai 50% dari rentang di 2000 sekarang. Berarti kalau valuasi 2000 dolar per troy ounce ini adalah 30% dari nilai valuasi standar emas yang normal, berarti 100%-nya adalah di angka 6.000 untuk emas per troy ounce.
Mengerikan 6.000 per troy ounce. Nah, Kita lihat emas apakah emak cerita apakah emas emak gimana nih? Senang iya, semua kita lihat lagi. apakah cerita ini nanti menjadi catatan sejarah buat anak-anak kita, generasi kita soal Iya. harga emas akan di atas $3.500 per troy ounce. Iya juga. Nah, oke, emas kayak gitu sekarang tertahan di level 50%. Nah, kalau euro gimana, Bang? Ini kan pengaruh dari Rusia mau nggak mau tingkat suku bunga itu udah lewat lah, ya kan? Euro ini apa namanya pengaruh kuatnya tuh memang dari blokade dari beberapa negara-negara NATO maupun kawasan Eropa Barat untuk Rusia. Ini masih melemah. Ini kan terkoreksi. Sebetulnya ancaman pelemahan itu masih akan berlanjut kalau dia ikut campur di dalam perang ini. Ada beberapa negara, Jerman, dia paling nggak setuju kalau si apa namanya bahan bakar dari Rusia ini diblok. Ya sebenarnya NATO pun awalnya nggak menyangka bahwasanya Rusia punya senjata rahasia. Yang kita lihat kan hulu ledak nuklir yang dipasang di roket Poseidon dan Tsar Bomba ya. Tapi kemarin Putin sempat show off ke publik senjata ultrasonik yang bisa membawa hulu nuklir dan bisa menjangkau Washington DC hanya dalam 5 menit. Jadi pertunjukan uh, modul nuklir yang dengan kecepatan ultrasonik itu membuat Eropa mulai gentar dan ketir atas kemampuan nuklir Rusia. Makanya Jerman langsung ambil sikap tidak akan mencekal gas dari Rusia. Jadi saya kira Bang Dwi, kemampuan antariksa dan astrofisika Rusia di atas rata-rata negara lain saya kira. Ya, test of the water dari Putin kayaknya cukup berhasil untuk menggertak ya sekarang. Ya, dan Ya, 1,1 ini kan Pareto hampir 1,1 dengan US dollar kan, hanya tambah 10% aja terhadap US dollar. Berarti 1,100 itu Pareto 1,1%. jadi tren sebetulnya dari euro daily ini masih cukup dalam, ini dianggap koreksi aja ya level-level sekarang nih. Ya, kalau kita lihat historical kan teman-teman juga bisa lihat di sini bahwasanya nilai euro itu sempat di bawah 0,9, 0,8 itu psikologis di tahun 2000 ya. Kemudian terus naik dan sekarang di area sideways. Saya kira keputusan Jerman dalam menentukan langkah di perang Rusia Ukraina akan menentukan nilai kurs euro terhadap dolar. Betul, Jadi saya belum berani komentar untuk prediksi euro di masa depan, karena situasinya bisa saja berubah secara cepat di lapangan. Oke, yang menarik coba pound sterling dolar Bang sebelum kita akhiri ini. Soalnya pound sterling di Inggris itu yang paling keras itu. Paling keras terhadap Rusia kan. Nah, kita lihat nih. Brexit belum beres-beres dari euro. Udah ada yang kayak ginian lagi. Oke, mau nggak mau kita harus lihat secara psikologis di rentang monthly ya. Rentang monthly kita lihat di sini area level psikologisnya di 1,25. Di area 61,8% sini, Pak Dwi. 1,25 itu area psikologis Fibonacci. Kita lihat area di situ double top di 1,42. Ya, saya kira kalau misalkan Inggris terlibat secara langsung dan bocor data dari Rusia menjelaskan Inggris terlibat secara langsung, akan mengefek mata uang pound sterling pasti tertekan terhadap US dollar. Ya selama ini kan mainnya santai ya. Kirim pasukan swasta, tentara-tentara bayaran menyusup dari Polandia masuk ke Ukraina. Jadi masih belum bawa bendera negara. Ya, dari Rusia juga sebetulnya dia nggak bawa negaranya full. Dia juga kan pakai tentara bayaran juga. Ya. Nah, ini beberapa negara. Bagi investor jangka panjang atau swing trader, ada baiknya melihat area-area psikologis support di rentang waktu sampai di monthly. Kalau kita lihat di daily, ada memang rejection pada saat reaksi suku bunga tadi. Sekarang support 1,3160 yang menjadi resistance saat ini penentu untuk jangka pendek. Saya kira strategi untuk menggunakan trend line ini bagus sekali, Pak Dwi. Karena trend sekarang. Ya, saya biasa menggunakan Fibonacci trend di sini, menggunakan dua range area sini. Nah, berarti untuk area koreksi lanjutan di 1,3280-an untuk area kita nge-sell lagi, atau di sini area the best sell zone di sini, zona sell di area sini. Oke, sudah selesai ketiga currency ini. Kira-kira fundamental terdekat yang bisa mendrive harga ini apa nih sekarang sebelum non farm payroll? Mungkin bunga sudah, mungkin inflasi nggak? Saya kira untuk laporan non farm payroll dilanjuti dengan data CPI dan PPI nantinya. Kita lihat nanti awal bulan 4
Berarti ini berita penggerak balik lagi nih ke wilayah Eropa Timur ya. Iya. Oke. Mungkin cukup menarik ya ini, Bang. Harga masih tetap gerak nih meskipun di tertahan di wilayah-wilayah terkoreksi. Oke, Bang Cucun mungkin ada komentar, Bang. Dia mengamati Shevchenko itu. Banyak ini, kasihan Chelsea ini dibekukan. Nggak bisa main di Liga. Dia Liga Champions naik bis kayak. Kita bukan memanfaatkan eskalasi politik cari keuntungan. Ini karena kita trader, kita memanfaatkan peluang di tentang harga. Ini kan minyak di angka 95.50 ya. 96.50 untuk harga minyak di harga netral. Saya kira basis daily bisa jadi acuan risiko. Bayangin aja dari 130 dropping ke 114. Ini sekitar $16. $16 ke 104, 100 jatuh ke 96 sekitar 8. Berarti ini masih bisa dibilang spike ya? Ya, masih bisa dibilang spike. Tapi kalau pipa di Ukraina kan sebagian sudah mati ya, shutdown ya. Saya kira selama transmisi minyak lancar dan Jerman juga nggak ngambil keputusan frontal, minyak bisa kembali normal. Tapi kalau misalkan Jerman sudah punya kekuatan untuk gabung dengan NATO, saya kira ini minyak bisa jadi konstelasinya di atas $100 lagi per barrel. Nah, dengar-dengar negara lain gimana ya, Bang? Dengar. Kita tunggulah, dan saya lihat beritanya juga belum ada ya. Berita saya lihat lagi nggak berimbang. Soalnya Bang Dewi, berita nggak berimbang. Saya ya cek dari Twitter, dari media-media mainstream lainnya, profil Putin sudah dijelek-jelekkan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat sekarang masih belum lihat data antara dua belah pihak ya. Jadi media yang terafiliasi dengan blok Barat dan Eropa ini sepenuhnya mendukung NATO dan Amerika Serikat. Jadi sudah pasti beritanya akan berat sebelah. Iya. Oke lah Bang, gitu aja sebetulnya respon untuk. Mohon maaf ya kalau ceritanya agak kurang ajar ini. Nggak apa-apa, respon aja ke harga kemana. Komando. Saya juga out ya, Bang. Ya, Bang Cucun, makasih. Jangan lupa taruhannya jangan sama Shevchenko ya. Oke. Aduh. Bye. Bye. Ya.